Film dokumenter paling mengganggu yang menangkap realitas kehidupan tidak membutuhkan musik menyeramkan atau topik yang menakutkan. Para pembuat film dokumenter hanya perlu mengarahkan kamera pada seseorang yang menawarkan kebenaran, wawasan yang blak-blakan, atau sudut pandang yang sudah mati rasa dan kecewa. Nomor 20. The Imposter. Film dokumenter tahun 2012 yang disutradarai oleh Bart Layton mengikuti Frederick Borden saat ia memeragakan kembali bagaimana ia menipu polisi dan publik agar percaya bahwa dirinya adalah seorang anak hilang dari Amerika, Nicholas Patrick Barclay. Kebohongan Borden dimulai pada tahun 1997, 3 tahun setelah Nicholas menghilang. Dia menelpon polisi dari Spanyol dan mengaku telah menemukan anak yang hilang itu di sebuah bilik telepon. Dari situ, Borden menemukan orang yang sempurna untuk ditiru, meskipun dia dan Nicholas sama sekali tidak mirip, dan Borden jauh lebih tua. Untuk meyakinkan ceritanya, dia mewarnai rambutnya menjadi pirang dan mempelajari segala sesuatu tentang anak yang hilang itu. Keluarga Barclay diberitahu, dan ibu Nicholas datang untuk menjemputnya, mengakui pria itu sebagai putranya. Film dokumenter ini sangat bergantung pada wawancara, termasuk dengan si penipu itu sendiri. Sikap santai Borden selama wawancara inilah yang membuat darah penonton menjadi dingin. Ada semacam sikap cuek dalam cara dia berbicara tentang apa yang dia lakukan dan bagaimana dia bisa lolos dari perbuatannya. Satu bagian dari wawancaranya benar-benar menonjol. Borden menyebutkan saat-saat ketika perilaku dan penampilannya dipertanyakan. Untuk meyakinkan para skeptis, dia bersikeras bahwa selama dia menghilang, dia telah diculik, disiksa, dan mengalami trauma. Dia mengklaim bahwa trauma dan penyiksaan yang dia alami berperan besar dalam mengubah perilakunya dan mengubah penampilannya. Dia juga mengungkapkan kepada para pembuat dokumenter bahwa Nicholas Barclay bukanlah satu-satunya anak laki-laki yang pernah dia pura-pura menjadi. Untuk sebagian besar hidupnya, Borden diduga berkeliaran di jalanan dan menyusup ke 140 panti asuhan dan tempat penampungan anak-anak yang berbeda dengan mengambil 500 identitas fiktif yang berbeda. Banyak di antaranya adalah anak laki-laki yang hilang. Nomor 19. Sutradara Carol Pfeiffer berada di balik serial dokumenter menyeramkan berjudul Hellier yang dirilis di bawah label Planet Weird. Dokumenter ini berusaha membedah rangkaian sinkronisitas misterius yang telah menghantui Hellier, Kentucky. Ini mengikuti tim penyelidik paranormal yang menerima laporan terkait dengan peristiwa Kelly Hopkinsville tahun 1955. Mereka juga menerima serangkaian email dari seorang dokter yang tampaknya tidak dikenal oleh siapapun di Hellier, serta rangkaian pesan dari Terry Rizal yang misterius. Film dokumenter ini berfokus pada beberapa peristiwa paranormal legendaris dan makhluk kriptid, termasuk anak-anak tengah malam, Injured Cold, dan Mothman. Pesan-pesan, komunikasi, dan kisah-kisah ini membawa para penyelidik ke Kentucky, di mana mereka melakukan beberapa wawancara dengan penduduk lokal, warga, saksi mata, dan ahli UFO, yang masing-masing memberikan wawasan unik tentang peristiwa aneh yang terjadi di Hellier. Meskipun banyak dari penduduk awalnya tampak enggan berbicara tentang masalah-masalah mengganggu yang melanda wilayah tersebut. Keadaan menjadi semakin mengganggu ketika para pembuat dokumenter duduk bersama Ellen Greenfield. Greenfield adalah seorang yang menyebut dirinya sendiri sebagai ahli UFO dan okultis yang memberikan para penyelidik rincian yang mengganggu, serta konteks sejarah tentang keanehan yang masih ada di sekitar Kentucky. Dia memperingatkan para penyelidik bahwa fenomena di sini jauh lebih kompleks daripada yang mereka kira. Greenfield menyeret para penyelidik ke dalam sebuah konspirasi yang lebih luas yang membuat mereka yang terlibat merasa agak gelisah. Dia menjelaskan bagaimana fenomena UFO dan kejadian aneh lainnya terhubung melalui kode kuabalistik. Dia menunjukkan kepada para pembuat film bahwa ketika kata Hellier, nama kota itu, dimasukkan ke dalam varian khusus Kabbalah, hasilnya adalah angka 93. Angka itu sangat penting dalam Telema karya Aleister Crowley. Aleister Crowley adalah seorang okultis dan praktisi sihir asal Inggris. Namun, itu tidak berhenti di situ. Greenfield juga membahas Ordo Ketiga, bersikeras bahwa para pembuat film sedang dipandu oleh Ordo Ketiga, sebuah tingkatan makhluk rahasia dan maju yang diduga beroperasi dari balik layar. Kesaksian Greenfield lah yang mengubah dokumenter tersebut dari perburuan hantu menjadi sesuatu yang jauh lebih mengganggu secara psikologis, membuat para penyelidik dan penonton merasa gelisah. Nomor 18. Serial mini dokumenter tahun 2021 Sasquatch mengikuti jurnalis investigasi David Holzhausen saat ia mencoba mengungkap kebenaran di balik kasus kejahatan aneh yang belum terpecahkan selama 25 tahun yang oleh penduduk setempat dikaitkan dengan Bigfoot.
Kisah ini membawanya ke sebuah ladang ganja di California Utara, di mana ia mendengar bahwa 3 pria diserang dan dimutilasi oleh Sasquatch yang buas. Jurnalis investigasi tersebut kembali ke Redwoods untuk mencari bukti yang mungkin membawanya pada kebenaran tentang apa yang terjadi pada kelompok pria itu di malam naas tersebut. Dia mengurai petunjuk demi petunjuk yang membawanya ke jalur yang belum pernah dijajaki, hanya untuk mendapatkan lebih dari yang ia perkirakan dan menemukan hubungan yang tak pernah ia duga. Film dokumenter ini menampilkan wawancara dengan mantan polisi, petani ganja, penggemar Bigfoot, dan bahkan pelaku hoax Sasquatch. Dalam salah satu wawancara, Holzhausen diberikan penjelasan tentang sebuah kejadian yang sangat mengganggu. Seorang mantan polisi menceritakan kepadanya tentang suatu malam ketika dia pergi memancing di sebuah sungai kecil di daerah itu. Dan saat sedang melakukan aktivitas rekreasi ini, makhluk aneh muncul dari semak-semak. Dia menggambarkannya memiliki rambut kusut yang mirip gimbal. Makhluk itu melemparinya dengan batu, menjerit, dan melolong. Untuk memperkuat klaimnya, pria itu terlihat gemetar dan bahkan menangis, seolah-olah benar-benar menunjukkan rasa takut terhadap monster yang mungkin ada atau tidak ada. Jelas bahwa dia percaya telah melihat sesuatu yang menakutkan. Namun ini bukanlah aspek paling menakutkan dari serial dokumenter tersebut. Melalui lebih banyak wawancara dengan informan, penanam ganja, dan tokoh-tokoh bawah tanah lainnya, Holzhausen mengetahui bahwa ancaman sebenarnya bukanlah makhluk besar, berbulu, dan buas, melainkan bahwa kejahatan dan legenda di hutan itu terhubung dengan klub motor liar Hells Angels. Para informan yang diwawancarai oleh para pembuat dokumenter mengungkapkan bahwa ladang ganja terpencil ini memiliki hubungan dengan klub yang terkenal kejam tersebut. Hells Angels, seperti yang disarankan dalam dokumenter tersebut, mungkin memainkan peran penting dalam operasi ilegal ini, dan bisa jadi, melalui orang-orang inilah kisah tentang Sasquatch berkembang, dengan harapan legenda tersebut akan menjauhkan para pengunjung dari sindikat mereka. Nomor 17. Selamat datang di tempat paling menakutkan di bumi. Demikian bunyi poster promosi penayangan bioskop film dokumenter Amerika tahun 2015, The Nightmare. Rodney Asher membawa para penontonnya dalam perjalanan ke dalam pikiran, di mana topik kelumpuhan tidur menghantui. Film ini berfokus pada beberapa orang yang mengalami fenomena tersebut, di mana mereka mendapati diri mereka tidak bisa bergerak, berbicara, atau merespon saat tertidur atau terbangun. Yang menakutkan, banyak dari kejadian ini disertai dengan halusinasi fisik. Film dokumenter ini mengungkapkan adanya halusinasi yang sama, yaitu pria bertopi. Untuk film dokumenter ini, di mana sains bertemu dengan hal-hal supranatural, Asher menghadirkan 8 orang biasa yang semuanya adalah penderita kelumpuhan tidur kronis. Setiap narasumber ini tidak saling mengenal satu sama lain sampai mereka dibawa ke lokasi syuting. Secara terpisah, mereka menceritakan pengalaman mereka, dan pada akhirnya, penonton mulai menyadari pola yang semakin mengganggu. Mereka semua mengalami hal yang sama, meskipun menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Dalam wawancara-wawancara ini, muncul satu sosok yang sama. Sosok-sosok bayangan, begitu mereka menyebutnya, adalah penglihatan yang paling menonjol. Para penderita menggambarkan mereka sebagai pria-pria gelap tanpa wajah yang melayang di atas mereka saat mereka terbaring tak bergerak. Terkadang mereka berada di ambang pintu, perlahan mendekat atau berdiri di sisi lain ruangan, mengawasi dan menakuti dari kejauhan. Beberapa subjek juga melaporkan mendengar penyusup agresif yang masuk ke rumah mereka saat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak dari mereka menemui sosok mirip alien yang melakukan berbagai tindakan, mulai dari sekedar menatap hingga melakukan pembedahan secara menyeluruh. Para narasumber secara independen melaporkan mendengar suara statis yang memekakan telinga, ledakan keras, dan perasaan seperti tubuh mereka dihancurkan secara fisik. Kesaksian mereka secara kolektif memberikan wawasan tentang sebuah peristiwa yang mengganggu dan misterius, membuat para penonton benar-benar ketakutan. Film ini membawa rasa ketakutan yang tak tertahankan. Nomor 16. Love Has Won, Sekte Ibu Tuhan, sebuah serial dokumenter tahun 2023 yang diproduksi oleh Hannah Olsen, mengupas kehidupan dan kematian Amy Carlson, pemimpin sekte Love Has Won. Film ini membahas bagaimana Amy mengklaim telah hidup dalam 500 kehidupan masa lalu dan menampilkan wawancara mendalam dengan mantan anggota serta para pengikut yang masih percaya. Bukan fakta bahwa mumi Amy ditemukan dalam keadaan disemayamkan di Creston, Colorado pada tahun 2021 yang membuat dokumenter ini terasa sangat mengganggu, melainkan delusi bersama yang masih dihadapi para anggota sekte hingga hari ini. Beberapa pengikut berbicara tentang apa yang mereka sebut sebagai sosok galaksi, yaitu bentuk makhluk ilahi yang hanya dapat berinteraksi dengan individu yang paling tercerahkan. Makhluk-makhluk inilah yang ditunggu-tunggu para pengikut ketika Carlson meninggal dunia.
Namun menurut wawancara, mereka tidak percaya bahwa dia telah meninggal. Sebaliknya, mereka menyangkal kematian itu dan bersikeras bahwa Carlson hanya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka mengklaim bahwa dia sekarang berada di dimensi kelima dan membawa semua penderitaan umat manusia bersamanya saat dia pergi. Para pengikut bersikeras bahwa Carlson masih aktif hadir bersama para tokoh galaksi, di mana dia menjadi tamu dalam sebuah pertemuan eterik. Menurut penyangkalan pasca kematian, penggunaan perak koloid yang berbahaya adalah penyebabnya. Menurut para pengikutnya, Carlson secara besar-besaran memasarkan dan mengonsumsi suplemen makanan yang belum disetujui, yang oleh otoritas kesehatan utama ditegaskan tidak aman untuk dikonsumsi. Dalam dokumenter tersebut, para narasumber mengungkapkan bagaimana peringatan-peringatan seperti itu diabaikan. Mereka mengklaim bahwa Carlson percaya bahwa perak koloid adalah suplemen penyembuh. Konsumsi kronis yang telah kita pelajari menyebabkan argyria. Kulit, organ, dan mata ibu dewa kemudian berubah menjadi biru sebagai akibatnya. Bagian yang paling mengganggu dari wawancara kolektif ini adalah para pengikutnya hanya menyaksikan absurditas itu terjadi dan terus mengikuti Carlson dalam kondisi kesehatannya yang memburuk. Bahkan setelah kematiannya, mereka masih tidak mampu melihat sifat barbar dari kepercayaan mereka. Nomor 15. Serial Wild Country di Netflix menyisahkan naik turunnya Bhagwan Sri Rajneesh, asisten pribadinya Ma Anand-Sheila, dan komunitas Rajneeshpuram di Wasco County, Oregon. Yang awalnya merupakan kota spiritual utopis segera berubah menjadi skandal nasional. Wild Country terdiri dari banyak wawancara yang mengganggu, namun banyak diantaranya dilakukan oleh asisten pribadi Ma Anand-Sheila, yang dihukum karena penyerangan dan percobaan pembunuhan atas peran yang ia mainkan dalam serangan biologis Rajneesh tahun 1984. Selama wawancara-wawancara ini, dia menunjukkan sikap percaya diri dan ketenangan yang mengganggu, yang membuatnya tampak semakin menakutkan karena kejahatan yang terbukti ia lakukan dan tindakan-tindakan yang telah ia jalankan. Sheila tampak tidak menyesal, terutama terkait komune dan kejahatan-kejahatannya. Dia tidak menunjukkan penyesalan dan tidak terpengaruh oleh masa lalu. Dalam salah satu wawancara yang sangat mengganggu di Wild Wild Country, Sheila membuat pernyataan berikut di depan kamera dengan mengatakan, kutip, "Kamu bilang pada gubernur-gubernurmu, kamu bilang pada jaksa agungmu, dan semua babi-babi fanatik kalian di luar sana, jika mereka menyentuh salah satu dari orang kami, aku akan ambil 15 kepala mereka dan aku benar-benar serius." Bahkan di sini, nada bicara Sheila tetap netral dan antusias, dan ancamannya benar-benar nyata. Itu adalah Rajneeshpuram Ashram yang dipimpin bersama oleh Sheila yang dengan sengaja mencemari bar salad di 10 restoran Oregon dengan bakteri Salmonella dengan tujuan melumpuhkan penduduk lokal yang akan memilih. Serangan itu membuat hampir 800 orang jatuh sakit dan menurut Sheila, dia tidak akan ragu untuk melakukannya lagi. Nomor 14. Pada tahun 2019, Michael Beach Nichols merilis salah satu film dokumenter horor yang paling menyeramkan. Wrinkles the Clown mengikuti karir aneh seorang pria tanpa nama yang dikenal dengan nama Wrinkles. Dia tinggal di Florida dan hanya dengan beberapa ratus dolar, dia menakuti anak-anak nakal dan muncul di kebun para penduduk yang tidak curiga. Dia menampilkan dirinya sebagai badut tunawisma yang disewa orang tua untuk menakuti anak-anak. Dia membenarkan pekerjaannya sebagai cara untuk mencari nafkah, tetapi ketika anak-anak mulai menghilang secara misterius, narasinya bergeser ke arah yang lebih kelam. Tentu saja, dia sebenarnya tidak pernah menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan oleh para orang tua. Video-video itu hanya dibuat sebagai rekayasa untuk meningkatkan popularitasnya. Wrinkles adalah seorang seniman pertunjukan. Kartu nama dan stiker dengan nomor teleponnya telah menyebabkan ratusan panggilan telepon setiap hari. Badut itu telah menjadi legenda, dengan para remaja menjadikannya tren untuk menelpon dan meninggalkan pesan suara, banyak diantaranya tidak ramah, mengancam, dan berbahaya. Film dokumenter tersebut mengungkap bagaimana beberapa remaja dari Napoli menelpon Wrinkles untuk mengancamnya dengan kekerasan atau mengejeknya dengan kata-kata kasar. Selama wawancara dengan badut menyeramkan itu sendiri, kita mendapatkan wawasan tentang perjuangan sehari-hari yang dia hadapi setelah meninggalkan nomor teleponnya di sekitar kota. Dia memutar ulang rekaman-rekaman lama yang ditinggalkan oleh para orang tua dan remaja, mengubah narasi dan mengungkap ancaman yang sebenarnya. Dia mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah ancaman utama, menyoroti bagaimana para orang tua justru melakukan kekerasan mental terhadap anak-anak mereka dengan menggunakan sosok seramnya sebagai alat hukuman. Kita juga menemukan bahwa entitas yang paling mengancam dalam dokumenter ini sebenarnya adalah para remaja. Sang seniman mengungkapkan bagaimana seorang pelanggan memintanya untuk berpura-pura menculik seorang gadis kecil yang diduga merupakan kerabat si penelepon.
Pesan suara lain yang diputar oleh badut tersebut mengungkapkan adanya penyebutan cairan vital yang digunakan dalam karya seni dan upaya untuk memulai pembantaian massal. Nomor 13. Rats adalah film dokumenter tahun 2016 karya Morgan Spurlock yang didasarkan pada buku Robert Sullivan. Film ini mendokumentasikan wabah tikus yang menjijikan di kota-kota besar di seluruh dunia. Film ini menyoroti wabah-wabah tersebut dan prosedur pemusnahan yang brutal, mulai dari meracuni hingga memukul. Sementara Rats menceritakan perang melawan hama, film ini juga membawa kita dalam perjalanan ke kuil Karnimata di Rajasthan, India, di mana tikus dipercaya sebagai reinkarnasi dari orang-orang yang telah meninggal. Salah satu yang tampil dalam dokumenter ini adalah pembasmi hama legendaris veteran Brooklyn, Ed Sheehan, yang wawancaranya mengubah film ini menjadi adegan mengerikan seperti film horor. Ed muncul di sebuah ruang bawah tanah yang sangat gelap dengan pencahayaan yang tajam. Dia menggigit cerutunya dan memberikan kesaksiannya dengan dingin seperti bos mafia dalam film noir. Dalam adegan yang menyeramkan itu, sang pembasmi mengungkapkan bagaimana dia menghabiskan 50 tahun di garis depan melawan populasi hewan pengerat. Dia membuatnya terdengar seolah-olah ini adalah perang besar-besaran dan seolah-olah dialah satu-satunya yang berjuang di dalamnya. Alih-alih memberikan ketenangan dalam perang tikus ini, Ed justru memberikan penjelasan yang mengganggu tentang spesies tersebut. Dia menggambarkan mereka sebagai makhluk yang canggih dan licik, seolah-olah kecerdasan mereka setara dengan seorang agen yang sangat terlatih. Dia mencatat bahwa tikus belajar dari kesalahan anggota kelompok yang telah mati dan beradaptasi dengan cepat. Dia juga mengulangi statistik yang menghantui bahwa dengan mudah ada satu tikus untuk setiap orang yang tinggal di kota ini. Hal paling menyeramkan dari kesaksiannya dalam dokumenter tersebut adalah pengakuannya bahwa kita tidak benar-benar bisa memberantas hewan pengerat itu. Para pembasmi hama bahkan sudah tidak lagi mencoba untuk memusnahkan mereka. Sebagai gantinya, mereka hanya menekan koloni-koloni itu dan berusaha untuk menghalangi mereka. Dokumenter itu diakhiri dengan kata-kata terakhir Ed yang menegaskan bahwa pada akhirnya tikus-tikus akan bertahan hidup melebihi manusia. Nomor 12. Gangguan Identitas Integritas Tubuh atau BIID adalah kondisi medis yang diakui secara resmi, di mana penderitanya mengalami ketidakcocokan yang mengganggu antara anatomi mereka dan citra mental tubuh mereka. BIID tidak berhubungan dengan dismorfia tubuh, melainkan penderitanya merasa bahwa kondisi tubuh mereka yang utuh adalah sebuah kesalahan, dan karena itu mengalami keinginan yang sangat kuat untuk mengamputasi anggota tubuh yang mereka anggap salah. Film tahun 2004 berjudul Whole mengeksplorasi kondisi langka ini dengan meneliti kehidupan penuh gejolak dari beberapa individu yang telah didiagnosis dengan BIID yang menemukan bahwa satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah menghilangkan anggota tubuh yang mereka anggap salah. Sepanjang film, penonton diberikan wawasan tentang kehidupan para individu ini beserta penjelasan dan kesaksian dari para psikiater. Banyak dari narasumber menjelaskan bagaimana kondisi mereka dimulai, seringkali merujuk kembali ke masa kecil mereka ketika pertama kali menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menjelaskan bahwa pada awalnya mereka melewati fase berpura-pura, di mana mereka mencoba mengabaikan obsesi terhadap ketidakcocokan itu dengan membalut anggota tubuh mereka dengan perban, menggunakan kruk, atau menyembunyikan lengan di balik pakaian mereka. Itu tidak dilakukan untuk hiburan, melainkan sebagai bentuk kelegaan sementara dari pikiran-pikiran yang mengganggu mereka setiap hari. Ini adalah upaya untuk menyesuaikan tubuh mereka dengan bagaimana mereka memandang diri sendiri. Fase berpura-pura ini memudar saat dewasa ketika para penderita menyadari bahwa sekarang mereka memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu terhadap kesalahan yang mereka rasakan itu. Bagi sebagian orang, seperti Kevin, satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan meminta seorang ahli bedah mengamputasi kaki yang sebenarnya sehat. Namun, hal ini tidak terjadi dalam kisah George Boyer. George menunjukkan ketidaksukaan yang sangat terhadap salah satu kakinya yang suatu hari menjadi terlalu berat untuk dia tangani. Dalam wawancara ini, dia menjelaskan bahwa keinginan untuk menghilangkan anggota tubuh tersebut menjadi sangat kuat dan menunggu persetujuan medis terasa mustahil. Jadi dia membuang kakinya sendiri. Dia menggunakan senjata api untuk menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada anggota tubuhnya, sehingga akhirnya harus diamputasi. Dalam kesaksiannya, dia menegaskan bahwa dia tidak merasa menyesal atas keputusannya, melainkan merasa lega. Ketidakcocokan itu sudah hilang, dan akhirnya dia merasa damai. Nomor 11. Pada tahun 2017, film dokumenter Amerika berjudul Voyeur dirilis. Mengisahkan kisah nyata seorang pria yang tidak hanya mengintai para tamu motel miliknya, tetapi juga mencatat semua yang dia saksikan, mulai dari pertemuan romantis hingga pembunuhan.
Gerald Foos adalah pria di loteng, duduk di atas platform pengamatannya sambil mengawasi para tamunya melalui ventilasi langit-langit yang dirancang khusus. Selama beberapa dekade, Foos menyintai para tamunya, lalu duduk bersama jurnalis terkenal Guy Thales untuk menceritakan semuanya dalam serangkaian wawancara yang mengganggu. Film ini dimulai dengan pengantar dari Thales, lalu dengan cepat beralih ke wawancara aneh dengan si pengintip, yang percaya bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Foos mengklaim bahwa dirinya tidak menganggap dirinya sebagai penjahat, bahkan bukan sebagai penyintip biasa. Sebaliknya, dia bersikeras bahwa aktivitas mengintipnya semata-mata dilakukan untuk tujuan penelitian, karena dia tumbuh di lingkungan keluarga yang melindunginya dari interaksi manusia pada umumnya dan tidak diajarkan tentang hal-hal tertentu, apa artinya, atau mengapa hal itu dilakukan. Dia membenarkan bentuk penelitian yang mengganggu ini dengan bersikeras bahwa orang-orang menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya ketika tidak ada yang mengawasi. Itulah sebabnya para tamu motelnya tidak pernah mengetahui ruang pengamatan rahasianya. Dia kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana dia sampai pada kesimpulan untuk mengamati orang-orang dari loteng motel miliknya dan memulainya dengan pengakuan kepada istrinya. Dia memberitahu istrinya bahwa dia adalah seorang penyintip dan membutuhkan sebuah laboratorium, sebuah lab yang benar-benar aman agar tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya. Laboratorium yang dia maksud adalah motel itu yang kemudian dia beli tak lama setelahnya. Lokasinya berada di tempat wisata yang terkenal dan orang-orang yang bepergian dari berbagai penjuru negeri atau dunia berhenti di sini untuk beristirahat, tanpa mengetahui bahwa ada seorang pria di lantai atas yang mengawasi setiap gerakan mereka. Nomor 10. Tell Me Who I Am, sebuah film dokumenter tahun 2019 yang diproduksi oleh Ed Perkins, berfokus pada saudara kembar Alex dan Marcus Lewis. Setelah kecelakaan sepeda motor di usia 18 tahun, Alex kehilangan ingatannya dan Marcus mencoba menyusun kembali ingatan masa kecil Alex untuknya. Film ini perlahan berubah menjadi kisah tentang apa yang dipilih Marcus untuk disembunyikan. Pada bagian akhir film, babak 3, semua yang telah diceritakan kepada Alex tentang hidupnya mencapai puncaknya. Disinilah dia mengungkapkan bahwa dia masih belum tahu siapa dirinya, dan terserah Marcus untuk memberikan potongan terakhir dari teka-teki itu. Wawancara dalam kasus ini dilakukan antara kedua saudara tersebut dan direkam oleh para pembuat film dokumenter. Tarikan napas gugup, gerakan gelisah yang tidak nyaman, dan tawa tanpa emosi mempersiapkan penonton untuk plot twist utama dalam film dokumenter tersebut. Marcus mengungkapkan di sini bahwa dia selalu berpikir saudaranya cukup mempercayainya, sehingga tidak perlu mengetahui semua detailnya. Alex merespons bahwa itu luar biasa, bahwa dia benar-benar mempercayai semua yang dikatakannya tanpa pernah mempertanyakannya. Sampai pada titik ini, ketika beberapa hal memang terasa tidak masuk akal. Alex menyebutkan adanya jarak dalam keheningan, sebuah rahasia, dan dia dengan putus asa mencoba mengajukan pertanyaan, sementara Marcus dengan putus asa berusaha untuk tidak menjawabnya. Marcus mengingat kembali suatu hari ketika saudaranya datang kepadanya dan bertanya apakah mereka pernah disiksa oleh ibu mereka, dan bagaimana dia hanya menjawab iya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ternyata ada lebih banyak makna di balik jawabannya itu daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Dan hal itu terungkap di sini dalam wawancara ini. Dengan tenggorokan yang terasa bengkak dan menahan air mata, Marcus menjelaskan bahwa dia tidak pernah memberitahu saudaranya rahasia kelam keluarga mereka, karena jika dia melakukannya, dia juga harus mengingat kembali semuanya. Bahkan saat itu, dia tidak sanggup mengatakan kebenaran itu langsung kepada saudaranya, dan malah mengarahkannya ke sebuah rekaman yang berisi rahasia kelam tersebut. Sebuah rahasia yang mengisyaratkan bahwa pelecehan yang mereka alami saat masih anak-anak ternyata jauh lebih dalam dan jauh lebih serius daripada yang pernah dia ungkapkan. Pengungkapan itu sangat mengganggu. Suasananya ditandai oleh suara-suara yang tertahan, ruangannya remang-remang, dan meja kosong tempat mereka duduk. Nomor 9. Crazy Love disutradarai oleh Dan Kloros dan Fisher Stevens, mengeksplorasi hubungan yang mengganggu antara para pengacara New York, pengacara Burt Pegas dan Linda Rice. Pegas diduga menyewa penjahat untuk melemparkan cairan kimia ke wajah Linda, membutakannya, dan meninggalkan bekas luka permanen padanya. Akibat insiden ini, Pegas dipenjara, tetapi setelah dibebaskan, mereka melanjutkan hubungan mereka dan menikah tidak lama kemudian. Itu adalah kisah cinta bak dongeng, tegas Burt, saat ia menceritakan kembali peristiwa-peristiwa tersebut dalam dokumenter cinta yang intens, mengganggu, dan gila. Selama wawancara, Burt menunjukkan kurangnya penyesalan yang mengganggu. Dia tidak merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan, dan juga tidak percaya ada yang salah dengan perilakunya. Pria itu menunjukkan nada manipulatif selama wawancara, tampak tenang, berbicara apa adanya, dan bahkan terlihat cukup menawan bagi sebagian orang.
Seolah-olah dia menganggap fakta bahwa dia telah mengatur para penjahat untuk membutakan dan melukai istrinya sebagai pertengkaran kecil pasangan, bukan serangan mengerikan yang membuat penonton merasa terguncang. Namun, Linda juga sama datarnya dalam menanggapi situasi itu. Dia tidak bisa menemukan alasan yang masuk akal mengapa dia kembali kepada Bird setelah semua yang telah dilakukan olehnya. Hubungannya dengan Bird tidak terlihat didasari oleh cinta dan tidak ada rasa memaafkan di sana. Kesaksiannya ditegaskan dengan sikap, ya begitulah adanya, yang membuat kisah nyata ini terasa semakin gila. Nomor 8. Brian Carberry dalam dokumenter Clay Twill tahun 2015 Finders Keepers berfokus pada John Wood. Wood berusaha untuk mendapatkan kembali kakinya yang telah menjadi mumi dari pria lain bernama Shannon Wisniewski. Wisniewski, yang enggan mengembalikan anggota tubuh itu, mengaku telah menemukannya di dalam panggangan yang ia beli dari lelang unit penyimpanan. Wood menjelaskan bahwa dia mengalami kecelakaan pesawat yang mengakibatkan kakinya diamputasi. Dia berniat untuk mengabadikan anggota tubuh itu, tetapi sebelumnya harus diawetkan terlebih dahulu. Kaki itu kemudian berakhir di atas panggangan barbeque miliknya sendiri di sebuah gudang penyimpanan, di mana kaki tersebut mengalami proses mumifikasi secara primitif. Setelah melupakannya selama beberapa tahun, mereka akhirnya kehabisan uang untuk membayar gudang penyimpanan itu, dan pemiliknya melelang gudang tersebut, sehingga anggota tubuh itu jatuh ke tangan Shannon Wisniewski. Wisniewski yang awalnya merasa terganggu menghubungi polisi yang kemudian menyita kaki tersebut. Orang mungkin mengira bahwa dia tidak ingin lagi berurusan dengan hal itu. Namun ketika berita tentang kaki yang dipanggang itu tersebar di media, Wisniewski melihat peluang untuk memanfaatkannya dan mengganti citranya menjadi si pria kaki. Bahkan sampai membuat kaos dan menjual tur ke panggangan yang pernah menyimpan kaki yang sudah menjadi mumi. John sementara itu mendengar cerita tersebut dan dimulailah perebutan hak asuh atas kaki yang telah lama hilang itu. Pernyataannya sangat mengganggu dari sang pengusaha, termasuk ejekan kekanak-kanakan bahwa dia seharusnya diizinkan untuk menyimpan anggota tubuh itu hanya karena dia yang menemukannya. Shannon menyebutkan idenya untuk memamerkan kaki itu jika dia berhasil mendapatkannya kembali dari polisi, dan dia berencana mendapatkan keuntungan dari tur-tur yang bernuansa menyeramkan. Kurangnya empati sepenuhnya dari dirinya dalam situasi ini sangat mengganggu. Nomor 7. Film dokumenter kejahatan nyata Amerika, The Vow, adalah sebuah serial yang mengupas di balik layar sekte NXIVM dan pemimpinnya, Keith Raniere. Keith dinyatakan bersalah atas pemerasan, konspirasi, dan perdagangan manusia, serta banyak kejahatan lainnya. Serial dokumenter ini juga membahas peran yang dimainkan Alice Ellison Mack dalam merekrut anggota ke dalam sekte kejam tersebut. Musim pertama mengandalkan kesaksian mantan anggota yang memiliki beberapa informasi mengganggu tentang aktivitas kriminal yang terjadi di dalam NXIVM. Sepanjang dokumenter ini, kita diperkenalkan dengan Nancy Salzman, salah satu pendiri dan presiden sekte tersebut. Wawancara mengungkapkan bahwa dia bertanggung jawab untuk memimpin sesi eksplorasi pertemuan, dan sesi-sesi ini digunakan untuk mengorek rahasia para anggota sekte, yang kemudian akan digunakan sebagai alat pemerasan untuk memastikan mereka tetap diam dan patuh. Para penonton dibuat merasa tidak nyaman oleh pembenaran-pembenaran yang dia sampaikan dan kurangnya rasa bersalah saat dia menelaah perannya dalam organisasi tersebut. Salzman dan putri-putrinya kesulitan untuk memahami sejauh mana penyalahgunaan yang telah terjadi dan lebih mengutamakan loyalitas mereka kepada pemimpin, Rainier, daripada mengakui trauma mendalam yang mereka timbulkan pada para anggota. Bersama-sama, mereka meremehkan tindakan dan perilaku sekte tersebut. Dalam wawancara dengan mantan pengikut, penonton mengetahui sebuah rahasia mengganggu tentang kelompok khusus perempuan yang berfungsi di dalam sekte tersebut dengan dinamika tuan dan budak. Para anggota mengungkapkan bagaimana mereka dipaksa untuk menyerahkan informasi memalukan kepada pejabat tinggi agar mereka tetap diam tentang penyalahgunaan yang mereka alami. Nomor 6. We Live in Public adalah sebuah film dokumenter peringatan yang membahas Josh Harris, pelopor internet, pendiri Sudo.com, dan seorang jutawan. Film ini mengikuti obsesinya terhadap media, teknologi, identitas, dan kandang manusia yang ia bangun di bawah kota New York. Sepanjang film dokumenter ini, kamera sering kembali ke Harris dan ia berbicara dengan cara yang sangat dingin saat membahas hubungan antar manusia. Seolah-olah ia memandang emosi sebagai sistem, bukan sebagai pengalaman. Film ini berfokus pada tema berulang tentang keterikatan emosional Harris pada televisi saat masa kecilnya, dan bagaimana gagasan menciptakan lingkungan di mana semua orang saling mengamati menjadi satu-satunya cara baginya untuk membangun hubungan dengan orang lain.
Seiring film berjalan, tema ini menjadi semakin tidak nyaman, dan pada babak berikutnya, film ini berfokus pada eksperimen Quiet We Live in Public yang dilakukan oleh Harris. Proyek ini dilakukan pada tahun 1999 dan melibatkan sekitar 150 orang yang tinggal bersama di sebuah ruang bawah tanah di mana segala sesuatu dilakukan secara terbuka, termasuk tidur dan mandi. Dalam eksperimen ini, semua orang bisa melihat semua orang setiap saat. Dalam film dokumenter tersebut, mereka yang ikut serta dalam eksperimen ini mengungkapkan bagaimana, meskipun mereka masuk secara sukarela, seiring waktu kondisi mental mereka mulai berubah. Harris menyebut para peserta dan narasumber sebagai subjek dalam sebuah eksperimen, bukan sebagai orang sungguhan. Wawancara dengan individu ini mengungkapkan bagaimana dia memandang keruntuhan emosional, konflik, dan keintiman sebagai data, bukan sebagai pengalaman. Jarak kemanusiaan yang ditunjukkan Harris membuat film dokumenter ini terasa mengganggu. Dia bersikeras bahwa masyarakat harus menerima kenyataan bahwa kita hidup di ruang publik secara daring dan selalu terlihat. Dia berkata, singa dan harimau dulunya adalah raja hutan, lalu suatu hari mereka berakhir di kebun binatang. Saya curiga kita sedang berada di jalur yang sama. Suatu hari kita akan terbangun dan menyadari bahwa kita semua adalah pelayan. Nomor 5. Close Encounters of the Fifth Kind adalah sebuah film dokumenter tahun 2020 yang menampilkan Dr. Stephen Greer yang mengeksplorasi bagaimana manusia dapat menjalin kontak bilateral yang damai dengan peradaban luar angkasa. Menurut salah satu kritikus, film ini adalah gambaran tentang seorang pria yang bersikeras bahwa dia bisa berkomunikasi dengan alien. Film ini berfokus pada seorang mantan dokter yang mengklaim tidak hanya pernah bertemu dengan alien, tetapi juga telah menemukan cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan dalam dokumenter ini semakin lama semakin liar seiring berjalannya waktu. Close Encounters of the Fifth Kind mengandalkan ilmuwan, peneliti, dan whistleblower yang berkontribusi pada narasi yang aneh dan mengganggu. Dr. Greer dan para tamunya mengeksplorasi narasi-narasi yang tidak masuk akal dalam beberapa wawancara aneh saat mereka merinci ide-ide yang kompleks. Meskipun mereka tidak tampak seperti penganut teori konspirasi yang naif, melainkan sebagai individu yang cerdas, klaim yang dibuat oleh para narasumber menjadi semakin menyeramkan dan aneh. Greer dan para narasumber lainnya berpendapat bahwa warga biasa dapat melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa sendiri melalui kesadaran tertentu yang tampaknya spesifik di bawah kondisi yang sangat ketat. Adam Curry, seorang peneliti di bidang ini, muncul dalam film dokumenter tersebut di mana dia membahas persimpangan antara kesadaran dan realitas fisik. Dia menyarankan bahwa kesadaran kita mungkin sama sekali bukan elemen pribadi dan dapat dikirimkan melintasi jarak jika saja kita mampu membuka kekuatan untuk melakukannya. Namun, kesaksian Dr. Russell Targ yang benar-benar membekas di benak para penonton, terutama karena pangkatnya yang tinggi. Fisikawan dan salah satu pendiri program remote viewing Stanford Research Institute yang didukung CIA, itu berpendapat bahwa kesadaran tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan dia menjelaskan bahwa remote viewing membuktikan bahwa pikiran dapat melihat target tersembunyi tanpa memandang jarak, dengan mengklaim bahwa kesadaran manusia itu tidak lokal. Targ, seorang individu yang didukung oleh CIA, mengungkapkan bahwa dia mendukung premis film tersebut, yaitu bagaimana pikiran dan niat manusia dapat memengaruhi dunia fisik. Dan dia menyimpulkan pernyataannya dengan menegaskan bahwa melalui keadaan mental yang tenang, seseorang dapat menjangkau peradaban ekstraterestrial yang maju. Sebuah konsep yang mencengangkan yang menggeser dokumenter ini dari teori konspirasi yang tidak masuk akal menjadi pencerahan yang mungkin didukung oleh intelijen. Nomor 4. Serial dokumenter 4 bagian, The Deep End, mengikuti influencer spiritual dan penulis Teal Swan selama 3 tahun, dengan para pembuat film dokumenter diberi akses ke Teal Swan dan lingkaran dalamnya. Penonton mendengar tentang klaim pelecehan yang dialaminya, perjalanannya menuju ketenaran, dan tuduhan bahwa dia adalah pemimpin sekte. Sepanjang dokumenter, Teal Swan menimbulkan kekhawatiran luas, dan selama serial tersebut, influencer spiritual ini menunjukkan sifat yang bermusuhan ketika secara langsung ditantang oleh orang luar. Dia tampak merendahkan para pengikutnya dan bersikeras agar mereka menempatkannya di atas siapapun. Perilakunya yang suka mengontrol meningkat, sampai pada titik di mana penonton merasa sangat sulit untuk menontonnya. Dan momen itu terekam saat pembuatan film diskusi kelompok, di mana Teal Swan membuat beberapa anggota kelompok ramai-ramai menyudutkan satu orang. Kritik di antara anggota-anggota ini menjadi semakin pribadi dan berujung pada konfrontasi. Dan ketika salah satu anggota mempertanyakan arahan Swan, ketegangan mendominasi ruangan. Namun, saat itu tidak diwarnai teriakan atau pertengkaran, melainkan dipenuhi dengan kekosongan emosi yang mengganggu.
Adegan itu tampak lebih seperti tekanan sosial, bukan sebuah dialog, menggeser narasi pengaruh spiritual menjadi perilaku mengontrol dan mendominasi yang mungkin merugikan mereka yang mengalami trauma dan berharap Swan dapat memperbaikinya. Sutradara nomor 3, Spencer McCall, merekonstruksi kisah Jejun Institute dalam film dokumenter tahun 2012 berjudul The Institute. Dan film tersebut mengeksplorasi sebuah permainan realitas alternatif yang berbasis di San Francisco yang menarik sekitar 10.000 orang. Banyak di antaranya tidak sepenuhnya memahami apa yang telah mereka ikuti. The Institute membiarkan mereka menjelaskan bagaimana Jejun mengaburkan narasi fiksi ke dalam kehidupan nyata dengan konsekuensi yang aneh. Film ini dimulai dengan penjelasan dari beberapa pemain yang mengaku menemukan poster-poster aneh yang mengundang mereka untuk mengunjungi institut misterius tersebut. Setibanya di tempat aneh itu, para peserta diperkenalkan ke dalam permainan melalui video-video aneh dan petunjuk-petunjuk yang penuh teka-teki. Selama wawancara-wawancara ini, rasa kemanusiaan dalam diri para pemain ini perlahan mulai memudar. Mereka mulai membicarakan tentang permainan realitas alternatif dengan tingkat keseriusan yang sama, seperti seseorang membicarakan agama, peristiwa yang mengubah hidup, atau sesi terapi. Para narasumber tanpa disadari mulai mengubah bahasa mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka telah dipilih untuk ikut serta, bukan direkrut ke dalam permainan, yang mereka sebut sebagai lapisan realitas lain yang sebelumnya tersembunyi dari mereka. Para pemain kemudian mengungkapkan bagaimana terkadang mereka tidak bisa membedakan siapa yang orang asing dan siapa yang sebenarnya hanya aktor lain dari Institut Jejune. Mereka bertanya-tanya apakah panggilan telepon biasa menyimpan petunjuk dan menganggap setiap kebetulan sebagai bukti. Wawancara-wawancara itu menciptakan suasana yang mengganggu. Batas antara kehidupan nyata dan realitas alternatif menjadi kabur, dan mereka sebenarnya tidak terlalu peduli. Ketika permainan berakhir, para narasumber menyebut hidup mereka membosankan dan kurang bermakna, secara permanen terpengaruh oleh permainan aneh ini yang tampaknya tidak bisa mereka jelaskan. Nomor 2. Film dokumenter Jepang tahun 1987, Tentara Telanjang Kaisar Berbaris, mengikuti veteran berusia 62 tahun Kenzo Okuzaki saat ia mencoba membalaskan dendam dua tentara yang gugur dari satuan lamanya dan meminta pertanggungjawaban Kaisar Showa atas penderitaan selama masa perang. Selama pencariannya akan jawaban, sebuah perkelahian fisik dan berbagai upaya membujuk akhirnya berhasil mengungkap kebenaran. Sebuah kebenaran yang dipenuhi kengerian tak terbayangkan dan membuat para penonton tegang. Pencarian jawaban Kenzo bukanlah perjalanan yang penuh ketenangan. Dia sering terlibat dalam konflik sengit yang dimulai dari kata-kata kasar dan berakhir dengan tindakan fisik. Pada suatu titik dalam dokumenter itu, dia berkata, "Kekerasan adalah keahlianku." Film ini merekam wawancaranya dengan mantan tentara dan perwira, masing-masing memberikan kisah yang berbeda tentang apa yang terjadi pada dua pria itu selama Perang Dunia II. Beberapa orang mengatakan bahwa desersi menyebabkan kematian mereka yang sudah direncanakan, dan yang lain mengatakan mereka dihukum karena tindakan kekerasan terhadap penduduk asli Papua Nugini. Setelah perjuangan panjang, wawancara mendalam, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, Kenzo akhirnya berbicara secara terbuka dan mengungkapkan kisah yang mengganggu. Dia berbicara dengan Kapten Koshimitsu yang mengaku telah memerintahkan eksekusi terhadap dua pria tersebut. Prajurit lain yang diwawancarai untuk dokumenter tersebut membenarkan peristiwa itu, mengaku bahwa merekalah yang harus menyelesaikan tugas tersebut. Seorang mantan sersan juga mengatakan kepada Kenzo dalam wawancara terpisah bahwa seorang prajurit lain telah menjadi korban kanibalisme setelah tertangkap mencuri makanan. Sersan tersebut juga dikutip mengatakan bahwa penduduk asli tidak menjadi korban kanibalisme karena mereka terlalu cepat untuk ditangkap. Dan sebagai gantinya, para prajurit Jepang yang dipaksa berjalan selama masa-masa putus asa kemudian menjadi korban kanibalisme demi bertahan hidup. Nomor 1. Film dokumenter pemenang Oscar Marjo mengeksplorasi kehidupan Marjo Gortner, seorang penyembuh iman yang saat masih anak-anak pernah menjadi penginjil. Dia adalah putra dari penginjil profesional yang membawanya ke dalam sirkuit kebangunan rohani Tenda Selatan, di mana dia diharuskan berkhotbah pada usia 3 tahun. Akibatnya, orang tuanya mendapatkan banyak keuntungan, dan dia hanya menerima sebagian kecil saja. Film ini menangkap kembalinya Gortner ke dunia penginjilan, namun bukan sebagai seorang pengkhotbah. Melalui wawancara di belakang panggung, dia mengungkapkan bahwa dia tidak lagi percaya pada cerita yang dia jual. Dia kehilangan imannya, dan sebagai gantinya, dia memanfaatkan kepercayaan orang lain terhadap keyakinan agama untuk mendapatkan keuntungan. Melalui percakapan jujur ini, dia mengungkapkan bahwa dia hanya melakukannya demi uang, dan bahkan menunjukkan kepada para pembuat film bagaimana dia menipu para penganut yang tidak curiga demi mendapatkan uang. Penginjil itu menunjukkan nada yang mengganggu saat membicarakan usaha bisnisnya. Itu terdengar datar dan apa adanya,
tanpa penyesalan dan tanpa rasa bersalah. Film dokumenter ini bergantian menampilkan para jemaat yang menangis, cuplikan di belakang panggung, pertunjukan teatrikal, dan percakapan yang kaku. Pada satu saat, penonton melihat kerumunan yang berkumpul untuk mendengarkan sang pendeta berkhotbah, dan di saat berikutnya, mereka terseret ke dalam sebuah pengungkapan yang mengganggu hingga membuat merinding, merasa kesal dengan kebohongan yang dipertontonkan di depan penonton yang tidak menyadarinya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan kami berikutnya. Nama saya Top 5 Announce dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.